Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bunda Devi Anggraini selaku Kepala SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Firman Taufik selaku Wakil Kepala SDS Muhammadiyah 4 Jakarta. Yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SDS Muhammadiyah 4 Jakarta beserta staf dan seluruh anak-anak sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, kami ada siapa ini Bunda? Bunda Salwa Hayati Dan ada Bunda Anissa Arbanita yang insya Allah saat ini kesempatan kali ini Bunda Salwa dan Bunda Anissa akan bercerita kepada kalian tentang sejarah kurban dan apa saja sih yang harus dipersiapkan atau amalan-amalan apa saja sih yang bisa kita lakukan di selama menjelang Idul Adha ini. Untuk kalau mau tahu lebih lanjut, simak video ini sampai berakhir ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang Bunda akan menjelaskan kepada kalian tentang amalan-amalan yang bisa dilakukan selama 10 hari di awal bulan Zulhijjah atau di hari-hari sebelum hari raya Idul Adha atau ketika hari raya Idul Adha. Amalan-amalannya apa saja yang bisa kita laksanakan? Yang pertama, kita bisa memperbanyak amal soleh kita. Bagaimana amal soleh itu? Amal soleh itu bisa kita lakukan dengan memperbanyak berzikir, memperkuat ibadah kita, lalu memperkuat doa kita juga, dan bisa bersedekah, membantu orang tua di rumah dan sebagainya. Itu bisa termasuk dari amalan-amalan soleh. Lalu yang kedua, kita biasanya sebelum hari raya Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan namanya puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Bertepatan nih kalau di bulan Masehi tahun ini 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Nah, apa sih makna, manfaat atau tujuan dan hikmah dari puasa Arafah? Allah sudah berjanji bahwa barang siapa umat-umatnya atau hamba-hambanya yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau di puasa Arafah, maka akan dijanjikan akan dihapus dosa-dosanya yang tahun lalu dan tahun yang akan datang. Berarti dosa kita selama 2 tahun insya Allah akan hapuskan. Wah, Masya Allah banget ya Bunda Salwa ya. Kita cukup berpuasa 1 hari tapi ganjarannya itu luar biasa. Begitu sayangnya Allah kepada para umat Islam ya. Jadi ingat, diajak orang tuanya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya, yuk kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah atau nanti di tanggal 19 Juli nanti untuk berpuasa Arafah. Cukup sehari saja tapi ganjarannya luar biasa. Gitu ya anak-anak. Lalu yang ketiga, biasanya sih kalau menjelang hari raya Idul Adha itu adalah waktu di mana umat Islam menjalankan rukun Islam yang kelimanya, yaitu ibadah haji. Sayangnya pada tahun ini umat Islam di Indonesia belum bisa berangkat ke Makkah karena adanya seperti yang kita tahu pandemi COVID-19. Jadi umat Islam di Indonesia belum bisa berangkat ke sana untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi mari kita berdoa sama-sama untuk umat Islam di seluruh dunia, di Indonesia dan untuk keluarga kita biar semuanya terjaga, semakin keadaan lebih baik agar kita bisa maksimal dalam menjalankan ibadah-ibadah kita ya anak-anak. Yang keempat, amalan ketika menjelang hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya kita pagi-pagi nih Bunda Salwa pasti kita akan sholat Id. Yang dulu ada sholat Idul Fitri, sekarang ada sholat Idul Adha. Tapi Bunda ada beberapa nih amalan-amalan yang bisa kita laksanakan sebelum kita sholat Idul Adha, yaitu
alangkah baiknya kita bangun sebelum azan subuh berkumandang. Untuk apa? Untuk persiapan mungkin kita bisa minum atau makan. Karena dianjurkan ketika sebelum sholat Idul Adha, jadi setelah azan subuh sampai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. Jadi biar kalian semangat nih ketika sholat Idul Adha, baiknya sebelum azan subuh berkumandang kita mungkin sudah minum atau sudah makan seperti itu. Jangan lupa setelah sholat subuh berjamaah ya, kalau bisa kita bersiap-siap bersama keluarga. Mungkin kalau di daerahnya, di tempat tinggal kalian ada masjid atau tanah lapang yang dibuka untuk sholat, alhamdulillah bisa datang ke sana. Kalaupun memang ada tanah lapang atau masjidnya yang ditutup, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, bisa dilaksanakan di rumah bersama keluarga, bersama kedua orang tua, seperti itu ya anak-anak ya. Nah baru deh setelah pelaksanaan sholat Idul Adha boleh makan. Bunda, kenapa sih Bun, kok aku nggak boleh makan dari habis subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Adha? Kan aku takut lapar gitu kan. Ya kenapa? Allah menganjurkan atau ada dianjurkan. Kenapa kita dianjurkan untuk tidak makan? Agar apa? Karena setelah pelaksanaan sholat Idul Adha kita akan berkurban, umat Islam akan berkurban, hampir seluruh umat Islam akan dibagikan daging-daging, yang mana pada saat itu bisa dibilang umat Islam akan tidak boleh merasa kelaparan seperti itu. Jadi agar tidak berlebihan, agar tidak terlalu kenyang nanti ketika kita makan daging, makanya kita dianjurkan tadi setelah habis subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Adha selesai kita tidak dianjurkan untuk makan dan minum seperti itu anak-anak. Amalan yang kelima yang menjadi ciri khas dari hari raya Idul Adha adalah apa Bunda Sawah? Yaitu berkurban. Berkurban, betul. Jadi ciri khasnya adalah berkurban. Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha biasanya dilaksanakan di masjid atau di tanah lapang seperti itu, akan dilaksanakan pemotongan hewan kurban. Ada kambing, kalau di Indonesia ada kambing, domba, sapi, kerbau, atau mungkin di tanah Arab sana ada unta, mungkin saja ya. Bun, kalau bisa ada kurban sih Bun, kenapa sih Bun kita harus menyembelih kurban? Apa sih sejarah awalnya? Nah, nanti sejarah anjuran untuk berkurban dan sejarah dari berkurban akan dijelaskan oleh Bunda Sawah. Jadi simak terus ya video ini sampai akhir. Oke anak-anak Bunda, sore dan soreha, Bunda akan bercerita tentang sejarah berkurban. Ya, ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Kautsar, yaitu fasol dari Rabbika wanhar, yang artinya dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, di sini Bunda akan bercerita bagaimana sih sejarahnya berkurban itu. Jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar. Mereka dikaruniai anak cowok atau anak laki-laki yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun tumbuh menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang sangat taat kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim mendapat wahyu dari Allah melalui mimpinya. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia telah menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu Nabi Ibrahim pun merasa gundah dan sangat cemas. Akhirnya, karena ketaatannya kepada Allah yang begitu besar, akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk bercerita kepada Nabi Ismail tentang mimpinya tersebut. Dan tidak terduga ternyata Nabi Ismail mengiyakan serta menyuruh ayahnya Nabi Ibrahim untuk mematuhi perintah Allah tersebut. Nah, tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah tersebut dengan mengikat kedua kaki Nabi Ismail dan tangannya untuk kemudian menyembelihnya. Nah, saat itu Nabi Ibrahim ingin melakukan penyembelihan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, sebelum melakukan itu, Nabi Ibrahim sempat digoda oleh setan untuk tidak melakukan penyembelihan tersebut. Namun, karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, Nabi Ibrahim pun tidak goyah sama sekali. Akhirnya,
Setelah ingin terjadi penyembelihan itu, datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun berkata, sudah cukup apa yang kamu lakukan Ibrahim. Nah, kamu sudah taat kepada Allah dan ingin melakukan perintahnya. Akhirnya malaikat Jibril pun mengganti Nabi Ismail dengan seekor kambing. Nah, disitulah awal mula terjadi yang namanya berkurban. Seperti itu Bunda Nisa. Oh, seperti itu ya Bunda Salwa. Ya. Kita akhirnya jadi paham nih sejarah kurban melalui dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dari ketaatannya itu ya Bunda Salwa. Jadi di sini anak-anak kita bisa mengambil kesimpulan bahwa suatu perintah dari Allah itu tidak memberatkan. Ketaatannya diuji. Toh ketika walaupun itu sangat berat, padahal Nabi Ismail anak yang berdidam-didamkan banget ya Bunda ya. Sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Tapi karena atas perintah Allah, walaupun itu anak kesayangan Nabi Ibrahim tetap dilakukan walaupun menyembelih. Tapi ketika Allah sudah menguji ketaatan suatu hambanya, Allah akan membantunya kembali. Seperti itu ya anak-anak. Dari situ juga Nabi Ibrahim sudah memperlihatkan bahwa ketaatannya kepada Allah itu lebih besar daripada rasa cintanya kepada anaknya sendiri. Iya, begitu. Subhanallah banget nih ceritanya, Masya Allah sekali. Kisah dari Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai juga sejarah dari adanya ibadah kurban ini ya Bunda Salwa ya. Begitu anak-anak. Oke anak-anak Bunda yang soleh dan soleha, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bunda Salwa dan Bunda Anissa tentang amalan-amalan sebelum Idul Adha dan juga tentang kisah berkurban ya. Jangan lupa untuk diambil manfaatnya dan juga diamalkan hikmahnya dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bunda Salwa dan Bunda Anissa yang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Sehat selalu dan tetap semangat. Syukron. Wassalamualaikum